Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Akmal, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh tahun 2024. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari koneksi materi modul 2.3 adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh, serta membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pengalaman materi pembelajaran yang baru dipelajari. Dalam modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya mempelajari tentang penerapan teknik coaching dalam kegiatan supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimal. Pendekatan yang digunakan dalam coaching adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh coach adalah kehadiran penuh, presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam kegiatan coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan coaching ada 3 yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun, ada rasa kekhawatiran tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching, baik saat berperan sebagai coach, coach, maupun sebagai pengamat, observer. Keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan proses keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan dalam merancang sesi coaching agar lebih terstruktur dan fokus pada alur tirta, agar kegiatan coaching tidak keluar dari fokus masalah, sehingga mendapat solusi yang diharapkan. Kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Karena dengan kegiatan ini saya bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan teman sejawat, sehingga hasil pembelajaran akan maksimal dengan memberdayakan dan mendukung perkembangan kompetensi profesional teman sejawat dan diri saya sendiri. Pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik dalam mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah menggunakan alur tirta dalam setiap siklus yaitu saat pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Hal ini bertujuan adalah kegiatan supervisi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dan tidak keluar dari konteks yang akan digali. Kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight, baru. Saya mencoba mengolah dan menganalisis materi yang sudah dipelajari dengan menyesuaikan dengan konteks sekolah tempat saya mengajar. Contoh menggunakan coaching singkat kepada siswa dalam menuntaskan materi yang hendak dicapai, coaching singkat kepada rekan sejawat yang kesulitan menentukan metode dan teknik pembelajaran yang cocok. Ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Dalam penerapan coaching, tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas sementara tuntutan kerja yang tinggi, sehingga pelaksanaan supervisi akademik tidak berjalan dengan maksimal. Tantangan lain adalah ada rekan sejawat yang belum siap untuk disupervisi saat ada waktu atau jadwal yang sudah ditentukan. Keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan yang saya temui adalah dengan memulai sesi coaching singkat saat waktu luang, sehingga kegiatan coaching tetap terlaksana dengan memberikan solusi dari masalah yang ditemui oleh rekan sejawat. Pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum, namun belum maksimal karena hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga tujuan supervisi tidak maksimal. Kegiatan supervisi yang dilakukan hanya berupa mengamati proses pembelajaran dan memberikan masukan, sehingga hasilnya tidak begitu maksimal. Kedua, penerapan di masa mendatang.
Harapan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya bisa menerapkan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dengan teman sejawat dengan maksimal, dengan menggunakan prinsip dan teknik coaching yang tepat yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menerapkan ketiga proses yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi sehingga memang memperoleh solusi dan memberikan dampak positif bagi coach dan coach. Ketiga, konsep atau praktik baik yang akan dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2, saya mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi yang bertujuan menerapkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Pada modul 2, saya mempelajari sosial emosional yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional di lingkungan kelas dan sekolah. Dan di modul 2, saya mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan emosional sosial dapat dilaksanakan bersamaan, dan dapat dievaluasi serta diberikan refleksi melalui kegiatan coaching supervisi akademik untuk melihat sejauh mana keterlaksanaan pembelajaran yang holistik dan berpusat pada murid. Terakhir, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam memperoleh informasi tentang pentingnya kegiatan coaching selain dari modul PGP adalah dari rekan-rekan sejawat yang sudah menjadi tim supervisi di sekolah, serta dari kegiatan seminar atau diseminasi yang dilakukan di sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.